Selamat datang kembali di Story Santuy Manhwa, channel yang membahas alur cerita untuk kalian para pecinta manhwa Indonesia. Bagi yang baru bergabung, subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya. Mimin tegaskan di awal video, jika ini adalah spoiler. Bagi yang tidak suka spoiler, tidak diharuskan menonton video ini. Dan bagi yang sudah tidak sabar menunggu, yuk langsung ke pembahasannya. Melanjutkan part 8 kemarin, Chun Yubin tengah mengulurkan jabat tangan dan memperkenalkan dirinya kepada Gibong. Chun Yubin, dia merupakan guild master dari Hwarang Guild. 10 tahun yang lalu, ketika Dungeon Break pertama kali muncul, dia salah satu awakening pertama. Bersama dengan Perdana Menteri, dia menyelamatkan Korea dari teror dungeon. Dia salah satu pahlawan negara ini. Mereka pun saling berjabat tangan. Dan Gibong berkata, "Aku Gibong Kim, Ketua Tim Special Dungeon Management. Mohon kerjasamanya." Seperti biasa, saat Yubin dan Gibong saling berkenalan satu sama lain, Yui menyiarkannya dalam streamingnya. Yui mengatakan pada viewernya, "Konten kita hari ini adalah membersihkan dungeon. Kalian sangat penasaran kan? Terutama dengan hero yang telah menghabisi Fire Dragon. Seperti apa gaya bertarung Tuan Gibong?" Dalam streaming Yui, wajah Gibong terlihat sangat kaku karena Yui menyodorkan HP-nya ke wajah Gibong. Yui kembali melanjutkan, "Dungeon yang akan kita bersihkan hari ini adalah dungeon bintang 6, Mud Camber. Dungeon ini terkenal dengan tingkat kesulitannya yang tinggi. Bahkan ini merupakan dungeon bintang 6 tersulit dan hanya kami bertiga yang akan masuk ke dalamnya. Ini merupakan pengalaman pertamaku. Ya, aku tidak perlu khawatir karena bersama mereka berdua. Kalian semua tahu jika mereka berdua itu super kuat kan?" Setelah berkata panjang lebar, Yui mematikan live-nya karena di dalam dungeon dia tidak akan bisa melakukan live di sana. Lalu Yui menanyakan kepada Gibong perihal informasi yang diberikan Letnan Lee. Gibong mengingat apa yang dikatakan Letnan Lee padanya. Jika Daistun yang muncul, haruslah dia sendiri yang mengambilnya. Meskipun Letnan Lee sangat mempercayai Yubin dan juga Yui. Sejenak, Gibong bergumam dalam hati, "Yah, aku tidak mengerti apa maksudnya. Tetapi, memang lebih baik bila aku sendiri yang mengambilnya." Lalu Gibong berkata, "Sekarang, haruskah kita masuk?" Yui sangat bersemangat mendengar perkataan itu dari Gibong. Dan sebaliknya, Kang Hui terlihat cemberut karena dia tidak bisa masuk ke dalam dungeon bersama Gibong. Melihat Kang Hui yang duduk sendirian di belakang, Gibong berkata, "Kembalilah ke markas. Jika ada sesuatu yang tidak kau ketahui, diskusikan dengan wakil kapten dan urus bersamanya." Dengan wajah suram, Kang Hui menjawab, "Oke." Mereka bertiga pun bersiap memasuki dungeon. Sedang Kang Hui, dengan lesu dia kembali menuju markas. Lalu Shin memperlihatkan mereka bertiga yang tiba di dalam dungeon. Mereka berjalan menyusuri dungeon itu. Saat tengah menyusuri, Yubin merasakan keanehan. Dia berkata, "Kita sudah cukup lama memasuki dungeon ini, tetapi tidak ada satupun monster yang muncul." Yui dengan wajah malas menjawab, "Bukankah lebih baik jika tidak ada monster yang keluar? Kupikir kita hanya harus membunuh bos monster saja." Yubin kembali berkata, "Tidak, ini merupakan masalah. Mud Camber seharusnya dipenuhi oleh monster. Biasanya monster-monster akan berterbangan untuk menyambut player yang datang. Meskipun mereka tidak berterbangan mendatangi kita, setidaknya kita bisa melihat 1 atau 2 monster di sekitar sini." Melihat kekhawatiran Yubin, Yui mencoba mencairkan suasana. Dia berkata, "Kita memiliki hero yang dapat membersihkan dungeon bintang 8. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan kan?" Yubin dengan lega berkata, "Benar." Lalu mereka pun kembali melanjutkan penyusurannya. Di sana, Gibong bergumam, "Kami datang di pagi hari." Tidak terasa, waktu berlalu dengan sangat cepat. Melihat Gibong yang bergumam, Yui memberitahunya, "Mud Camber memiliki periode waktu yang lebih singkat, dan kita akan kesulitan bergerak
di malam hari karena terlalu gelap. Yubin juga memberitahu Mount Camber merupakan dungeon yang minimal butuh 3 hari untuk menjelajahinya. Untuk hari ini, kurasa kita hentikan sampai di sini saja. Yui dengan cekatan membuat api unggun dengan sihirnya. Lalu mereka duduk beristirahat di sana. Terlihat di sana, Gibong bergumam. Seperti yang Yui katakan, malam di dungeon ini sangat gelap. Tidak ada bulan maupun bintang yang menghiasi langit malam. Ini benar-benar malam yang gelap. Sangat-sangat gelap. Lalu scene berganti, memperlihatkan sore hari di markas tim Gibong. Di sana terlihat setumpuk buku dan sang wakil kapten Gibong yang tengah pusing. Dia bergumam, "Aku sudah mengurus semua ini sejak ketua pergi untuk menaklukkan dungeon. Tetapi sampai saat ini masih juga belum selesai. Untung saja akhir-akhir ini tidak ada dungeon break di kota. Tampaknya aku benar-benar sedang beruntung." Tak berselang lama, dia akhirnya apes juga karena terdengar suara alarm peringatan yang berbunyi. Salah satu anggotanya datang ke ruangannya, memberitahu wakil kapten Gibong jika dungeon break telah terjadi di Gyeonggi. Wakil kapten Gibong terkejut. Dia berkata dalam hati, "Sial, di saat seperti ini, tim dungeon manajemen tanpa pemimpin kami tidak bisa." Dengan wajah sedikit pucat, anggotanya berkata, "Aku akan memanggil semua anggota tim. Kita merupakan prajurit yang memiliki tugas untuk melindungi rakyat." Wakil kapten Gibong terdiam sejenak. Lalu, tiba-tiba matanya terbelalak, seperti dia telah mendapatkan hidayah. Wakil kapten Gibong terlihat sedikit bersemangat, dan dia memerintahkan anggotanya untuk mengumpulkan semua anggota tim. Dia berkata, "Kurasa kita masih memiliki harapan." Lalu, Shin memperlihatkan wakil kapten Gibong dan para anggotanya yang terlihat khawatir. Wakil kapten Gibong membuka pintu. Terlihat di sana ada Kang Hui yang tengah tiduran sambil menangis. Melihat para anggota timnya yang datang, Kang Hui terbangun. Sedang wakil kapten Gibong dengan wajah berkeringat, dia bergumam, "Harapan kami hanyalah dia. Haruskah aku meminta bantuannya? Anggota termuda, tapi anak ini, meskipun dia yang paling muda, dia sangatlah kuat." Kang Hui yang tengah meratapi kesedihannya terganggu akibat kedatangan anggotanya. Lantas dia bertanya, "Kenapa kalian masuk ke kamarku?" Lalu salah satu anggota tim Gibong berkata, "Ah, itu karena tidakkah kau mendengar suara alarm peringatan?" Kang Hui kembali tidur dan berkata, "Aku tidak mau pergi jika tidak ada Gibong." Mendengar jawaban asal-asalan Kang Hui serta keadaan darurat yang terjadi, wakil kapten Gibong dengan wajah yang pucat berkata, "Dungeon break merupakan masalah waktu dan uang. Jika kami tidak membawa dia ke dungeon break, kami tidak tahu kerusakan seperti apa yang akan terjadi." Karena tidak mau hal itu sampai terjadi, wakil kapten Gibong lalu berkata pada Kang Hui, "Jika kau berhasil menyelesaikan dungeon break ini, aku yakin Kapten Gibong akan memberimu pujian." Mendengar yang dikatakan wakil kaptennya, Kang Hui berimajinasi tentang dirinya yang sedang dipuji oleh Gibong karena kinerjanya yang bagus. Lalu Kang Hui beranjak dari kasurnya, dan dengan semangat dia berkata, "Benar, sudah pasti Gibong akan memujiku. Tunjukkan jalannya." Belum juga wakil kapten Gibong menunjukkan jalannya, Kang Hui dengan bahagianya berjalan mendahului mereka. Lalu scene berganti, memperlihatkan Gibong, Yui, dan Yubin yang masih berjalan menyusuri dungeon. Di sana, Gibong memerintahkan sistem untuk menemukan monster. Pemindahan berhasil dilakukan, namun tidak ada monster terdeteksi dalam radius 3 km. Dalam hati, Gibong berkata, "Ini sangat aneh." Lalu Gibong memberitahu yang lain, jika tidak ada monster dalam radius 3 km. Yubin yang mendengarnya terkejut, karena Gibong bisa tahu akan hal itu. Dalam hati, dia berkata, "Player rang SS yang berhasil menyelesaikan dungeon bintang 8, apa dia dapat merasakan keberadaan monster?" Karena mendengar info dari Gibong, Yui dan Yubin mempercepat pencariannya dengan berlari. Gibong yang masih berada di belakang bergumam,
Jika aku mengikuti kecepatan mereka, aku tidak bisa melakukan apa yang harus kulakukan, mengamankan Daistun. Gibong pun berubah ke mode awakeningnya, lengkap dengan switch-nya. Yui dan Yubin menoleh ke belakang, dan mereka berdua terkejut melihat Gibong melesat terbang bak petir mendahului mereka. Yui dan Yubin mengira Gibong dapat menggunakan sihir, namun mereka ragu akan hal itu. Terlihat Gibong yang tengah terbang. Dia meminta sistem untuk menemukan Daistun. Lalu sistem melakukan pemindaian. Setelah selesai, sistem memulai panduan menuju lokasi Daistun berada. Gibong melesat dengan cepat ke arah lokasi yang ditunjukkan oleh sistem. Setibanya di lokasi, benar, ada sebuah Daistun di atas batu yang mengerucut. Lalu saat Gibong melangkah maju menuju Daistun itu, tiba-tiba seperti ranjau jebakan aktif, dan terlihat banyak monster muncul akibat terpicunya sesuatu yang tidak diketahui Gibong yang tidak sengaja dia injak. Sistem memberitahu jika jumlah monster yang ada saat ini berjumlah 100 lebih. Para monster terlihat melesat ke arah Gibong secara bersamaan. Lalu Yui dan Yubin yang sampai di sana melihat ledakan terjadi di atas bukit. Mereka berdua bertanya-tanya akan apa yang terjadi di atas sana. Mereka pun berlari menuju bukit itu. Lalu Yui berkata, jika kita mencoba berlari ke atas bukit tersebut, hari akan gelap sebelum kita sampai ke atas sana. Ini mungkin sedikit ekstrim. Kupikir kita bisa menggunakan ini sekarang, karena tidak ada monster di sini. Yui menggunakan sihir shieldnya kepada Yubin dan dirinya sendiri. Lalu dia mengeluarkan sihir apinya dan mengarahkannya ke bawah mereka. Mereka pun melesat ke atas bukit dengan cepat. Dengan sihir shield yang masih aktif, mereka berdua tiba di atas dengan selamat. Dan saat mereka melihat ke depan, mereka dibuat terkejut serta kagum melihat tumpukan ratusan mayat monster yang telah dibantai oleh Gibong. Dalam hati, Yubin berkata, kami berhasil ke atas bukit dalam kurun waktu kurang dari 5 menit. Tapi lusinan monster ini dihabisi sendirian. Chapter ditutup dengan Daistun yang bereaksi setelah para monster itu dibantai habis oleh Gibong. Ya, mungkin demikian untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komen kalian di komentar. Jangan lupa tetap support channel ini, dan maaf jika masih banyak kekurangan dalam pembawaannya. Dari Mimin, terima kasih dan maaf. Keep santuy, sampai jumpa di next video.